Oke, shalom semua teman-teman dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Gizu. Kenapa sih kok bisa dia mengikut Tuhan Yesus? Pasti ada alasannya dong kan gitu. Sementara dia dari kepercayaan sebelumnya berbeda. Oke, langsung aja kita panggil ini Kak Gizu. Oke, shalom Kak. Hai, Shalom Roy. Gimana kabarnya nih? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Akhirnya setelah sekian lama baru kita bisa nih ya. Iya, lama kali ya aku nggak bisa ya. Maaf ya, bukannya Iya. sombong, karena emang aku juga Iya. kerja kan, jadinya harus bagi-bagi waktu gitu. Ya. Oke. Oke, Maafkan mungkin ya. teman-teman yang lain nih udah gak sabar nih nunggu. Nah, kita nanti saya pimpin doa dulu, baru langsung Mm, saya serahkan sama Kak Diju untuk sampaikan kesaksiannya. boleh, boleh. Oke, kita berdoa dulu nih ya. Yuk. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, kembali kami bersyukur buat kebaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sampai pada siang hari ini, Engkau masih mempertemukan kami berdua Tuhan, walaupun hanya via virtual ya Bapak, tapi yang percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kesaksian dari Kak Dizu Tuhan. Kiranya biar apapun kesaksian yang dia sampaikan dapat menjadi berkat bagi orang yang menonton dan mendengarkannya di luar sana ya Bapak. Semoga banyak jiwa dimenangkan dan banyak orang yang percaya kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jaringan kami, cuaca kami, Kau berikan yang terbaik supaya tidak terganggu jalannya kesaksian ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, langsung aja nih Kak Diju. Amin. Oke, thank you Roy untuk waktunya. Hai Shalom semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Diju. Sebenarnya itu nama panggilan, nama asli saya Dian Jonita. Jadi itu bukan nama palsu ya, biar apa ya, biar nggak diketahuin identitasnya. No, itu just a nickname. Ya, nama asli Dian Juanita ya. Jadi singkatan dari Dian dan Juanita. Jadi Diju gitu. Oke. eh ini bukan kesaksian pertama saya lewat YouTube. Ini sudah kesekian kalinya. Ya, teman-teman, buat teman-teman yang sudah dengar, terima kasih, kiranya menjadi berkat buat teman-teman semua ya. Oke. Oke. Maaf ya teman-teman, ada iklan sedikit. No. Oke. eh, jadi jujur, saya ini adalah eh, domba yang hilang. Ya, sebelumnya saya beragama Muslim. Saya berasal dari keluarga yang 100% Islam gitu. Eh, Alasan saya kenapa sih akhirnya kok bisa mutusin buat pindah. Nah, ya kan banyak juga tetangga saya yang bertanya-tanya karena keluarga saya lumayan aktif dalam kegiatan agama di lingkungan gitu. Ya, teman-teman. Nah, em, ini berawal dari tahun 2013 ya. By the way, jangan tertipu sama casing luar. Emang muka saya nggak kelihatan banget kalau saya mantan Islam ya, karena saya punya small eyes ya, sipit yang notabene adalah keturunan gitu kan ya teman-teman ya. Tapi ya ini gift dari Tuhan yang patut saya syukuri gitu. Ya, oke, balik ke cerita saya ya. Em, Berawal dari 2013 ceritanya, namanya anak muda ya, suka jalan kan. Nah, saat itu saya ada di salah satu mall di ibu kota yang lumayan besar. Nah, di situ ada gereja karismatik besar juga, pasti pada tahu nih ya. Nah, habis itu eh, setiap orang yang ke sana tuh pasti kan pakaiannya rapi, ganteng, cantik ya kan, kayak ada event entah itu nikahan atau apa, pokoknya keren-keren pakaiannya. Nah, saya kepo dong, saya tanya sama teman saya gitu kan, yang saat itu emang saya jalan sama dia. Saya tanya sama dia, "Eh, eh, itu apa sih di situ?" gitu kan. "Hey, itu apa sih di situ?" Nah, terus kok rapi-rapi ya? Ada event apa ya di sana ya gitu kan. Terus dia bilang, itu nggak, bukan event, tapi itu gereja. Hah, gereja? Oke. Karena kan eh, saya tuh nggak pernah tahu kalau gereja ada di dalam mall. Ya, gereja ada di dalam mall dan biasanya kan gedung-gedung gitu kan, karena di daerah rumah saya ada dua gereja kebetulan. Nah, gereja lokal, tradisional gitu kan, gereja HKBP. Saya kira seperti itu gitu kan. Akhirnya ya udah, saya bilang,
karena hari itu pas banget hari Minggu dan teman saya kebetulan Katolik, jadi saya ajak aja dia gitu kan, "Yuk sekalian, lu kan belum ibadah, jadi biar sekalian ibadah," saya bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya saya masuk. Saya juga sebenarnya kepo teman-teman di sana gitu. Gini, sejauh yang saya tahu, Kristen itu agama Kristen, ya. Saya dulu taunya Kristen itu adalah sebuah agama. Jadi doktrinnya itu agama Kristen adalah mau nyaring orang buat masuk ke agamanya dia, kristenisasi gitu. Dan setiap orang yang, yang ditarik gitu, yang udah masuk gitu, itu akan dibiayai sama gereja. Nah, di situ. Jadi kayaknya berat buat pindah lagi gitu. Nah, saya kepo dong, ya udah saya masuk. Ternyata apa yang saya, mau tahu gitu, yang terdoktrin sama saya itu nggak ada. Di situ memang bener-bener nyampein firman Tuhan gitu kan, kayak tentang kasih gitu, dan saya ngerasa kena banget karena waktu itu kondisinya memang, saya sama namanya anak sama ibu gitu kan, ya wajar lah ya, kayaknya di sini setiap anak perempuan, pasti ada aja gitu nggak cocoknya sama ibu, tapi kan namanya anak sama ibu cuma gitu aja gitu kan. Nah mungkin di situ, saya lagi, hubungannya lagi nggak baik-baik banget sama mama saya, tapi masih ya biasalah cuma merepet-merepet dikit ya, cuma ngomel-ngomel dikit gitu. Jadi ya udah akhirnya saya ke sana tuh, tapi saya ngerasa adem dan saya ngerasain kedamaian yang belum pernah saya dapetin di agama saya, even saya sholat gitu. Jadi, kalau sholat saya ngerasa damai, tapi ngerasa kosong, itu bedanya ya. Di sini saya, ngerasa damai, tapi isi. Nah, susah untuk dijelasin, kalian harus rasain sendiri, gitu kan. Singkat cerita 2013 saya, mulai masuk gereja, tapi saya nggak tahu tentang Trinitas, ya. Saya masih nggak mau nyebut Yesus itu Tuhan. Saya nggak mau nyebut Yesus itu Tuhan, karena di agama saya sebelumnya, Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Dan kita nggak boleh, menyebut, oh, menyebut yang lain ya sebagai Tuhan gitu, cuma Allah aja satu-satunya, kalau enggak kita termasuk orang yang murtad, terus syirik juga menduakan Allah gitu kan, ya kan ngeri banget dikasih neraka ya teman-teman. Nah akhirnya saya mutusin untuk nggak pernah gereja lagi gitu, ya karena takut. Nah tapi saya tetap dengerin firman Tuhan, terus juga dengerin lagu-lagu rohani kayak gitu, itu buat hati saya tenang dan damai sejahtera gitu kan. Ya udah, dan secara nggak sadar ternyata firman Tuhan itu, apa ya, terbawa dalam kehidupan saya sehari-hari karena secara nggak sadar saat saya berkomunikasi dengan teman-teman saya atau teman-teman saya lagi curhat dan akhirnya saya kasih kasih saran, itu yang keluar ya firman Tuhan. Kayak misalnya dia berantem sama temennya saya yang lain gitu kan, saya cuma bilang, "Ya udah maafin aja," gitu kan. Sebelum dia, melakukan kesalahan yang sama sebanyak 70 kali 7, ya udah maafin aja gitu kan, ya. Nah, itulah contoh-contohnya ya teman-teman. Nah terus habis itu, mmm, akhirnya di 2014, saya mau ikut kelas SPKP. Nah, itu kepanjangan dari saya pengikut Kristus Pemenang. Ya, teman-teman, di situ tuh dijelasin sama teman saya kalau itu kelas untuk, pemulihan, karena kan kita nggak tahu, sepanjang kita hidup pola asuh kita salah apa enggak, yang akhirnya kita jadi anak yang nggak pedean gitu kan. Akhirnya, saya ngerasa saya ada masalah. Ya, jadi saya berharap dengan ikut kelas ini saya pulih dan akhirnya saya menjadi pribadi yang baru. Nah, singkat cerita akhirnya ikut prakelas, di prakelas dijelasin teman-teman kalau, akhir kelas itu akan dilahirkan secara baru atau dibaptis. Nah, akhirnya saya, takut, karena saya takut terjadi sesuatu sama orang tua saya, ya. Saya takut terjadi sesuatu sama orang tua saya, entah tiba-tiba papa saya kena serangan jantung atau mama saya kena serangan jantung, aduh nggak kuat saya, maksudnya saya takut kehilangan orang tua saya, gitu. Saya masih butuh mereka soalnya, saat itu saya masih sekolah ya teman-teman.
Akhirnya saya nggak pernah gereja-gereja lagi, tapi selalu ada cara Tuhan panggil saya kembali ke rumahnya dan untuk, yuk datang lagi," gitu. Selalu ada aja caranya teman-teman, ya. Eee, oke singkat cerita, di tahun 2019 di Desember, dari Desember awal itu tiba-tiba saya ngerasa, kok saya kayaknya gelisah, kayak orang depresi setiap jam 2 pagi saya kebangun, gitu. Terus ngerasa paling sendirian, pokoknya nggak kuat kayak, "Gue kenapa ya?" Gitu, "Gue kenapa nih kayak gini?" Padahal nggak ada masalah di mana-mana. Terus apa yang bikin saya khawatir, saya nggak tahu apa itu, gitu kan. Akhirnya, di tanggal 24 itu di tanggal 24 itu, di malam Natal, habis saya pulang kerja, saya nggak pernah pengen, nggak ada niat buat pergi ke gereja untuk ibadah, ya. Karena buat apa juga saya masih Islam gitu kan. Tapi, besar kerinduan saya buat datang ke sana, ke tempat pertama saya, eee, datang ke gereja yang di tahun 2013 itu. Ya udah akhirnya saya datang, setelah saya datang teman-teman, di situ, itu, apa namanya, pendetanya tuh berfirman, ngeluarin firman Tuhan yang kayak gini. Dia bilang kayak gini nih sama itu saya ngerasa firman itu buat saya, gitu. Ngerasa lagi ngomong sama saya, "Kamu mau kemana lagi sih, Nak?" Gitu kan. "Papa udah nunggu kamu nih di sini, mau ngumpet kemana lagi sih? Aku tahu kamu ngumpet kemana aja gitu. Mau sampai kapan aku nungguin kamu di sini?" Gitu. Itu aku ngerasa, "Oh iya ya selama ini setiap saya ke gereja," gitu kan, saya akhirnya takut, saya pergi lagi, nggak gereja lagi, saya ngumpet lagi gitu kan. Gitu terus. Terus, mmm akhirnya saya ngerasa, apa iya ya ini yang harus saya lakuin gitu, apa saya harus ikut, jadi Kristen gitu, ini yang Tuhan mau gitu. Ya udah akhirnya saya bilang dalam hati saya, "Tapi kenapa Pak?" Gitu kan, "Tapi kenapa ya Tuhan, kenapa saya?" Gitu kan. Bisa dibilang, kenapa sih, kan saya takutnya ikut Kristen itu sesat ya teman-teman, sesat gitu kan. Saya ngerasa kayak, saya perasaan ibadah saya lebih baik ya daripada adik-adik saya gitu kan. Adik saya sholat jarang-jarang, baca Quran nggak bisa gitu. Saya udah hatam gitu kan, saya udah hatam baca Quran gitu. Saya sholat juga walaupun ada yang bolong tapi lumayan sering gitu, bahkan sunnah pun saya jalanin, tapi kenapa bahkan saya udah berusaha untuk hijrah, saat itu saya sudah mencoba untuk pakai kerudung teman-teman, ya. Jadi itu, saya buka kerudung saya karena saya ngerasa ini bukan saya banget, nggak ada kedamaian di sini, jadi buat apa saya pakai gitu. Kalau misalnya memang itu kayak, apa ya, cuma cuma buat nutupin luarnya aja tapi dalamnya enggak gitu. Maksudnya kalau nggak ada kedamaian di sini buat apa juga saya pakai gitu. Ya udah, akhirnya, eee, singkat cerita ya, saya mutusin untuk, ya udah deh, saya coba ikut Tuhan gitu kan. Saya nggak tahu apapun yang terjadi ke depannya, saya masih bingung, saya sampai cerita, sampai chat evangelis-evangelis yang sering ada di Instagram gitu, saya bilang, "Saya mau pindah nih, tapi saya takut menyakiti hati orang tua saya." Di situ dia jelasin gitu kan, kalau iman itu nggak harus berubah agama, bla 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 begitu, itu saya masih nggak paham maksudnya apa gitu kan. Sampai pada titik, oh ya saya tahu gitu, agama dan keimanan itu berbeda, ya. Nah, jadi, oh ya tadi saya lupa cerita, saya tanya sama Tuhan, "Kenapa saya Tuhan?" Gitu kan. Nah, Tuhan bilang gini, "Aku datang ke dunia ini bukan hanya untuk orang yang, orang baik saja." Intinya yang butuh tabib itu orang sakit bukan orang sehat gitu. Ya saya ngerasa, oh mungkin ada sesuatu di diri saya yang emang harus diperbaikin dan saya butuh Tuhan gitu kan, ya kan. Setiap kita pasti rindu banget menjadi pribadi yang Tuhan inginkan gitu kan, yang deket sama Tuhan ya gitu kan. Makanya saya berusaha sebaik mungkin saya, eee, melakukan di agama saya sebelumnya, saya pakai hijab, tertutup sesuai syariah gitu kan, bahkan saya pelajarin ilmu agama, saya ikut kajian gitu kan, semua untuk apa? Supaya saya bisa deket sama Tuhan saya, intinya kayak gitu. Nah, oke, akhirnya, saya mutusin untuk ikut, ya udah deh, oke, saya ikut nih, Tuhan Yesus, saya mulai belajar, saya mulai percaya sama Tuhan Yesus gitu.
Nah, akhirnya datanglah ya pertanyaan gitu dari teman-teman sekitar saya yang udah cium-cium kayaknya saya bakalan pindah agama gitu. Waktu itu saya belum kuat-kuat banget teman-teman, ya. Jadi saya belajar-belajar lewat YouTube, karena mau nanya siapa juga malu sebenarnya, malu dan saya belum ada kenalan banyak anak-anak Tuhan gitu. Nah, akhirnya teman saya ini ngenalin sama kakak rohaninya dia yang dulunya juga muslim. Nah, terus dia cerita, aku juga cerita-cerita sama si kakak. Akhirnya aku bilang sama kakak kayak gini, "Oke, aku mau dibaptis, tapi tunggu keluargaku tahu dulu." Supaya apa teman-teman? Supaya, saat aku beribadah gitu, keluargaku tuh tahu gitu, walaupun mereka menolak, tapi aku tidak menyangkal imanku, ya gitu. Akhirnya ya udah, eee, saya minta waktu sama orang tua saya untuk bicara tentang iman saya. Tapi setiap saat saya minta, itu nggak pernah ketemu. Emang ya tuh, Tuhan tuh tahu waktu yang tepat, teman-teman. Jadi dia tahu banget isi hati saya, dia tahu saya belum siap, makanya nggak dikasih itu. Ya, akhirnya datang juga di bulan Maret itu sebenarnya teman-teman, saya sempat ragu. Saya sempat ragu, untuk ikut Tuhan gitu kan. Nah, sebelum ibadah di hari Minggu saya bilang gini sama Tuhan ya, "Ya Tuhan, ampuni aku kalau misalnya aku masih ragu untuk ikut Engkau," gitu. "Ampuni aku ya Bapak, ampunin aku," gitu kan. Terus, eee, pas saat itu juga khotbahnya itu sama teman-teman, sama yang di tanggal 24 itu. Jadi saya ngerasa, "Oh ini yang Tuhan mau ya? Oh oke, beneran ini. Tapi sesat nggak ya Tuhan?" Tapi nggak mungkin ya, saya mikir lagi, "Oh kalau emang ini yang Tuhan mau untuk hidup saya yakin kok itu bukan satu kesesatan," gitu. Jadinya ya udah oke. Saya mantepin diri untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, akhirnya saya mutusin untuk ikut kelas baptisan. Nah, pas banget teman-teman, di situ tuh, sebelum ikut kelas baptisan, harus tahu nih keluarga saya gimana ya Tuhan caranya gitu. Nah, terus ada suara gitu kan ya, ada suara, dia bilang gini, "Mulai dari adik kamu yang laki-laki." Gitu. Kenapa saya mulai dengan adik saya yang laki-laki? Karena di dalam Islam, anak laki-laki itu kewajibannya sangat besar. Walaupun dia sudah menikah, dia harus tetap, bertanggung jawab kepada kedua orang tuanya dan juga saudara-saudara perempuannya, gitu kan. Nah, just in case, worst-nya saya nggak bisa hubungin keluarga saya nggak bisa, mama saya nutup komunikasi sama saya, papa saya nutup komunikasi sama saya. Saya takut ada satu hal yang buruk terjadi sama orang tua saya nggak tahu. Makanya saya mikir, "Oh oke, berarti sama adik saya yang laki-laki ini kalau dia bisa menerima saya, menerima iman saya yang baru, kalau ada apa-apa sama keluarga saya bisa tanya lewat adik saya." Ya udah akhirnya saya ngobrol sama adik saya, terus dia pertamanya nolak saya, terus saya cuma bilang, "Gue nggak bisa jelasin karena ini pengalaman pribadi, lo harus mengalami ini sendiri," gitu. Ya, "Lo nggak bakal paham kalau lo tidak mengalami ini sendiri." Ya udah akhirnya dia bilang, "Oke, gue tetap nggak setuju tapi ini pilihan lo, gue hargain, tapi lo tetap jaga diri baik-baik, jaga, nama," gitu kan. Oke. Oke, dari situ selesai akhirnya, "Oke Tuhan, udah selesai nih," gitu kan, satu. Terus kemana lagi ya Bapak gitu kan, sorry ya, karena udah sekarang kebiasaan manggil Bapak, jadi keluar Bapak pada saat itu Tuhan ya. Oke, kemana lagi nih Tuhan ya kan. Akhirnya dia bilang, "Oke, ke Papa." Saya deket ya sama papa saya deket banget sama papa saya karena sepanjang perjalanan hidup saya itu sampai saya sekolah, papa yang selalu temenin saya dibanding ibu saya. Ya, namanya anak cewek biasanya emang lebih deket sama ayahnya ya teman-teman. Nah terus akhirnya, saya telepon papa saya karena waktu itu papa saya ada di rumah kakak saya yang di luar kota ya, jadi saya telepon papa, terus aku bilang, "Pa, aku minta maaf ya sebelumnya," gitu. "Aku mau pindah iman." Aku bilang gitu, "Aku mau pindah iman. Aku mau pindah ke Kristen." Papaku bilang apa, "Ini yang papa takutin." Berarti sudah ada feeling ya sebenarnya. Sebenarnya udah ada feeling sepertinya. Nah terus, papa nggak marah, papa cuma sedih, papa nggak tahu apa yang harus papa omongin nanti kalau di akhirat papa ketemu sama nenek kakek kamu. Papa nggak bisa, jaga cucunya gitu untuk tetap di dalam Islam gitu ya. Akhirnya,
Ya udah kamu pikirin lagi, nanti kita ngobrol lagi." Itu kata papa saya, ya. Ya udah akhirnya telepon ditutup, nangis. Ya karena sedih juga kalau papa bilang papa sedih ya saya juga sedih gitu kan. Oke, terus lanjut akhirnya gimana ya Tuhan cara ngasih tahu mama saya karena kan yang paling keras dibandingin papa mama gitu kan. Tuhan bekerja lewat mimpi ke mama saya teman-teman. Ya, jadi pada saat hari itu saya mau datang untuk, konsultasi masalah yang lagi saya hadepin ya, untuk ikut kelas baptisan gitu, untuk, ngobrolin dulu konsultasi masalah pergumulan saya, itu tiba-tiba mama saya pagi-pagi chat saya. Ya setiap pagi memang mama saya selalu chat gitu, ngingetin kayak, "Sholat subuh, udah sholat subuh belum?" Gitu kan, "Sholat tahajud Nak," gitu-gitu kan. Ya itu selalu deh mama saya. Nah, mama saya bilang, eee, mama chat ngingetin untuk sholat, saya bilang gini sama mama, "Mom, aku mau pindah iman." Mama saya cuma bilang apa, "Mama udah tahu, mama dikasih mimpi." Oke. Jadi katanya, saya itu jalan terus mau nyebrang teman-teman, dipanggil-panggil sama mama saya nggak mau nengok. Saya terus aja jalan terus, dipanggil-panggil, nggak mau nengok sampai mama saya kejar saya, peluk saya, tapi saya tetap nggak nengok ke mama saya jalan terus gitu kan. Terus di jembatan itu katanya mau runtuh, di jembatan itu mau runtuh dan di bawahnya ada duri. Nah, saya takut, takut kalau duri itu apa ya, melambangkan saya akan masuk neraka. Saya ngeri banget, saya butuh, apa ya, akhirnya saya konsultasi kan, saya butuh masukan juga, saya butuh saran gitu. Akhirnya saya cerita ke kakak rohani saya, yang saat itu juga jadi pendoa saya sampai saat ini, beliau luar biasa. Luar biasa banget dia, pendoa luar biasa. Nah, dia bilang gini, "Dek," gitu kan, "jembatan itu mengibaratkan perpindahan ya, kamu akan berpindah dari iman yang mati ke iman yang hidup." Dia bilang kayak gitu. Kenapa di bawah jembatan itu ada duri? Gitu, karena itu akan menjadi duri bagi orang tua kamu. Keputusan yang kamu ambil itu akan jadi duri buat orang tua kamu, gitu. Oh, oke kayak gitu. Nah, ya udah saya aman, tentram lagi nih kan. Tapi nggak sampai situ teman-teman. Sebagai anak nggak mau dong jadi anak yang durhaka. Bener nggak? Apalagi Tuhan juga bilang kita harus menghormati orang tua kita supaya panjang umur kita di bumi, ya kan? Kita nggak boleh jadi anak durhaka, kita harus menghormati orang tua kita gitu. Saya bertanya gitu kan, kayak dengan saya pindah iman, saya ikut Tuhan dan mengecewakan orang tua saya, apakah saya menjadi anak durhaka gitu kan? Akhirnya keluarlah firman Tuhan yang Matius itu yang bilang, Tuhan membawa perpecahan itu. Nah, siapa yang lebih mengasihi ibunya atau ayahnya atau keluarganya gitu ya, dibanding mengasihi Tuhan, dia tidak layak bagiku. Nah, di situ saya ngelihat, oke, berarti kalau saya lebih berat ke orang tua saya, intinya saya nggak mengasihi Tuhan. Sedangkan orang tua saya juga asalnya dari Tuhan kan. Ya udah oke, nggak boleh kalahin Tuhan karena manusia, even mereka adalah orang tua saya gitu. Ya udah akhirnya saya ambil keputusan pribadi, oke, saya yakin ini bukan hal yang buruk gitu kan, karena ini semua yang Tuhan mau. Oke, saya beriman itu aja. Nah terus akhirnya mama saya mengutuki saya kan, "Kamu tuh minum susu saya gitu, saya haramkan, air susu saya untuk anak kafir kayak kamu," gitu kan. "Saya mau tahu hidup kamu tanpa doa dari saya," gitu. Di situ saya takut ya teman-teman, karena kan di agama saya sebelumnya juga kan ngajarin kalau misalnya doa dari orang tua itu besar kuasanya gitu kan, karena kan, orang tua adalah wakilnya Tuhan. Nah, tapi di situ saya buka Alkitab online, tiba-tiba saya ketemu firman Tuhan yang bilang, semua yang buruk itu datangnya bukan dari Tuhan, tapi dari si jahat gitu. Oke, dari situ, saya percaya lagi gitu. Terus firman Tuhan juga bilang, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera gitu kan. Ya udah, oke, saya cuma cukup beriman sama firman-firman yang saya baca.
Ya udah akhirnya singkat cerita ya teman-teman, saya ambil keputusan untuk kelas baptisan, saya jalanin dan di situ saya baru belajar tentang siapa sih Yesus, siapa sih Bapak gitu kan, siapa sih Roh Kudus. Di situ saya juga baru paham ya. Nah, yang pertama adalah iman gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang saya dibaptis tanggal 8 September 2020, baru banget teman-teman, belum 1 tahun. Dan di situ Tuhan luar biasa banget menyertai saya. Ya, walaupun saya sendirian, saya dikasih keluarga rohani, bener-bener Tuhan apa ya menggenapi firman-Nya. Firman-Nya tuh emang benar-benar terjadi di dalam hidup saya gitu. Jadi kayak um, Tuhan bilang aku nggak akan kehilangan orang tua, bahkan Tuhan gantiin berkali-kali lipat gitu ya. Dan ya memang sampai sekarang ternyata puji Tuhan banyak banget orang tua saya, banyak banget saudara perempuan saya, saudara laki-laki saya, ya puji Tuhan, haleluya gitu. Benar-benar diganti berkali-kali lipat gitu. Terus juga Tuhan bilang eh akan kasih rancangan rancangan yang luar biasa gitu. Saya juga nggak pernah tahu saya bisa pelayanan lewat YouTube. Tuhan kasih jalan buat saya pelayanan lewat YouTube gitu. Wow, ya luar biasa lah Tuhan intinya. Saat saya sakit kena COVID, di saat mama papa saya nggak peduli, Tuhan tuh nggak pernah pergi, nggak pernah pergi ya teman-teman. Saya tinggal tuh jauh dari keluarga saya, beda daerah, beda kota. Jadi pas COVID itu saya kalau misalnya mau diisolasi di yang pemerintah sediain kan harus urus surat domisili gitu ya. Puji Tuhan banget semuanya dibantuin. Kayak ya udah kamu tenang aja gitu. Semuanya ada yang ngerjain. Saya tinggal bawa badan saya untuk pergi ke sana. Itu luar biasa banget Tuhan. Sedangkan teman-teman saya yang lain yang sempat kena COVID, dia untuk ngurus domisili aja susah. Akhirnya dia harus pergi ke rumah sakit yang emang berbayar ya. Ya Tuhan tuh luar biasa banget nih pokoknya buat hidup saya. Wow, pokoknya saat saya juga pergi, saya selesai nih isolasi, saya mau balik ke kosan saya, bapak kosan saya bilang, kamu ngungsi dulu aja karena anak-anak masih takut gitu kan. Ya, saya nggak boleh egois kan, saya juga bingung, nggak mungkin saya pulang gitu. Saya mau ngekos lagi, uang saya tinggal 400.000, sedangkan kosan itu minimal ya, minimal 1,2. Oke, jadi pas di ambulans, pas pulang, saya cuma bilang, Bapak, please take over gitu kan, aku udah nggak tahu mau ngapain lagi. Ya bener, apa pas sampai di puskesmas itu, kakak komsel saya bilang, aku transfer kamu segini ya, kamu pakai dulu aja, uh, kalau udah ada baru kamu gantiin. Ya, luar biasa banget. Pokoknya semuanya itu nggak usah kita minta-minta, Tuhan itu udah nyediain. Jadi jangan pernah takut buat ikut Tuhan Yesus. Sorry ya, aku nangis. Tuhan tuh baik banget. Bentar. Uh, udah dulu kali ya, Roy. Itu dulu. Siapa tahu nanti buat ada pertanyaan aja. Oke. Okay. Sorry ya, aku nangis. Bentar. Iya, enggak apa-apa, Kak. Ya guys, itulah kesaksian dari Kak Diju. Sebenarnya masih sedikit sih ya, karena dia tadi sedih dia menceritakan kebaikan Tuhan. Memang kalau kita udah mengalami kegiatan pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, pasti kita kalau menceritakannya itu pasti kita tersedih gitu. Kenapa kita sedih? Karena Tuhan itu sangat baik gitu dalam kehidupan kita. Karena kita sering mungkin melawan Tuhan, kita mungkin sering jauh dari Tuhan. Tapi kita lihat Kak Jiju menceritakan kebaikan Tuhan itu sangat sedih. Kenapa? Dia sampai menangis karena terharu gitu loh. Terharu. Ya, Kenapa sih Tuhan kok dia ini sangat bukan baik? nangis sedih ya, ini nangis bahagia Dah juga gitu bahagia. kan. Karena Tuhan Oke, itu baik gitu loh. luar biasa. Setia banget kasihnya tuh nggak ada yang nandingin deh. Kayak misalnya ibu gitu kan. Bahkan ibu saya aja bilang, eh apa kayak, oke, kamu boleh membantu kami, kamu boleh gitu. Tapi kamu harus ikut saya. Jadi masih ada syarat. Tapi Tuhan tuh nggak pernah kasih syarat buat Nggak dia pernah kasih ada. cintanya buat kita gitu. Luar biasa. Makanya makanya kan kayak ada perkataan seperti ini mengatakan bahwa di saat semuanya meninggalkan kita, mungkin orang tua, mungkin keluarga kita, teman dekat kita sekalipun mungkin bisa meninggalkan kita.
Tapi kan ada satu pribadi itu seperti yang cerita Kak Diju tadi, Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan kita. Mungkin Betul. orang lain mengasihi kita mungkin karena ada imbalan, tapi kasihnya Tuhan itu nggak pernah mengharapkan imbalan, teman-teman. Yes, Kenapa? betul. Karena kalau gini ya, kalau itu sering sih saya bilang kenapa? Karena kalau Heeh. Tuhan itu berhenti mengasihi kamu mungkin 1 detik aja, berhenti dong dia jadi Tuhan 1 detik kan gitu. Kenapa saya katakan seperti Bukan itu? Karena Tuhan banyak ya, orang, bukan Tuhan. karena itu yang dia tidak bisa langgar. Kenapa? Kasihnya itu, wah, kenapa Luar biasa ya. ajaran kita yang Tuhan Yesus berikan, kasih itu yang sangat Betul. berbeda dari segalanya. Iya. Kenapa? Meskipun kita dihina sampai ditulis itu kan di firman Tuhan, doakan musuhmu katanya. Iya. Bagaimana sih kita mendoakan musuh kita, sementara kita aja loh kadang, jangankan musuh, mungkin teman kita atau mungkin keluarga kita belum tentu kita doakan. Ini Betul. kita disuruh doakan musuh kita. Karena seperti yang Kak Diju bilang tadi itu kan sudah tertulis, itu pas Petrus bertanya berapa kali sih aku harus mengampuni kan gitu. Iya. Kak Diju udah bilang tadi bukan 70 kali 7, tapi 70 kali 7 kali. Maaf ya aku salah ya. Iya. Makanya itulah karena begitu besar kasih Allah kan gitu. Yes, Saking yes. begitu besarnya di Yohanes 3:16 kan sudah dibilang, setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa akan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi Kak Diju tadi, kesaksian yang disampaikan Kak Diju tadi sebenarnya jadi motivasi nih buat kita, khususnya kita yang mungkin dari lahir Kristen. Ini Kak Diju untung Tuhan ambil dia kan gitu, Tuhan tarik kembali ke jalan yang benar kan gitu. Karena dia baru bukan dari lahir. Kadang kita justru yang dari lahir ini sia-siakan gitu loh, sia-siakan hidup ini. Cuman kita anggap itu sebagai KTP. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat kasih Tuhan itu besar. Mau bagaimana hancur, mau bagaimana jahatnya hidupmu, tapi dia nggak pernah usir kita loh, nggak pernah dia bilang gini kalau kita mau datang dia bilang dosamu udah terlalu banyak kalau ditimbang nggak bisa, nggak pernah dia bilang gitu. Justru kan dia suruh datang kan, yuk mari sini datang kepada aku yang letih lesu katanya, dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Nah, jadi karena gini ya Roy ya, setiap kita kan memang sudah berkodrat dosa ya. Iya, betul nggak? Nah, bukan Tuhan yang butuh kita, justru kita yang butuh Tuhan. Tapi kasihnya Tuhan itu aktif, dia yang nyari setiap kita, dia cari domba-dombanya yang hilang. Nah, semua orang tuh sebenarnya dipanggil, tapi belum tentu semua orang tuh dipilih. Itu yang harus kita hati-hati. Ya kan, makanya firman Tuhan juga bilang kan, ya kan, yang terdahulu akan jadi yang terakhir akan jadi yang terdahulu gitu. Jadi hati-hati, karena sebenarnya gini, yang sudah ada di dalam Kristen, kadang itu mereka tidak mengerti kekristenan itu apa. Mereka cuma tahu agama saya Kristen, tapi mereka nggak tahu Kristen itu adalah gaya hidup, cara hidup seperti Kristus. Ya kan, gimana caranya Yesus menjaga hidup yang kudus seperti itu, karena kan Tuhan kita bersifat kudus, ya kan. Nah, untuk kita bisa dekat sama Tuhan kita, otomatis kita juga harus belajar hidup dengan kudus, kayak gitu. Oke. Iya sih, seperti yang dibilang Kak Didi itu benar. Karena juga ada ditulis tuh, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, yes. Cuman kita terkadang banyak manusia kita anggap bahwa Tuhan itu yang terlalu butuh kita kan gitu. Sampai kita kadang ada perkataan seperti ini, sampai mereka lakukan itu supaya Tuhan lebih kasih dia. Padahal sebenarnya salah. Tanpa kamu lakukan itu loh, Tuhan udah dia sudah mengasihi kita. Justru kita harus membagikan kasih yang sudah kita terima untuk orang lain seperti itu kan. Kesaksian kita kan gitu, kesaksian kita. Karena banyak orang ya Kak, karena banyak orang juga terkadang mereka seperti ini, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, tapi motivasi mereka salah gitu loh, supaya mereka beranggapan bahwa Tuhan itu supaya lebih sayang sama dia. Sebenarnya kebalik toh, kalau kita rajin baca Alkitab, rajin saat teduh, terus doa sama Tuhan, berarti kita dong yang makin dekat sama Tuhan kan gitu. Bukan malah kita beranggapan kita lakukan itu motivasi kita supaya Tuhan lebih sayang sama kita. Tanpa kita lakukan itu loh, Tuhan sudah mengasihi kita gitu. Ya. Ini ada yang masuk. Ada Iren. Mungkin kalau mau ditanyakan ya silakan. Yes. Oke, shalom Kak Diju. Hai, shalom. Sebenarnya aku tadi udah nanya sih di seksi komen, tapi nggak tahu, saya pengen nanya banyak ya, soalnya ini nanyanya dari atas ya. Boleh aku jawab satu-satu apa langsung aja? Oke. Kita tunggu aja dari sini langsung. Yang pertama, serius aku pertama nggak baca sih judulnya ya, karena banyak banget kesaksian di channelnya Kara itu yang aku selalu ikutin gitu. Jadi aku terkadang nggak baca judulnya, aku nggak tahu kalau kakak. Aku lihat vibes-nya itu Kristen level banget gitu.
Kenapa? wajahnya. Oh, Wajahnya tuh mukanya Kristen banget ya? Iya, emang soalnya kalau orang yang nggak kenal aku pertama kali tanya aku adalah gini, "Kamu ke gereja mana?" Gitu, atau gitu. "Kamu Atau wihara?" Iya, atau "Kamu marganya apa?" Gitu kan. Nah, Heeh. itu. Makanya itu secret, waktu itu Kak. sempet mutusin pakai kerudung karena temen aku bilang, "Pakai kerudung aja, Ju, biar identitas lo tuh jelas, lo muslim." Kayak gitu. Hmm. Ya, Iren, mungkin aku mau ditanyakan nih. Tapi agak putus-putus ya suaranya Iren ya? Mungkin jaringannya mungkin. Iya, Ya mungkin halo? ini sembari menunggu mungkin ini kita baca dari atas nih. Ini ada, oh Iya. iya ini sih Iren. Hal apa yang membuat kakak Eh, bisa percaya kepada pertanyaan Yesus? Oh pertama ini udah. aku tuh perubahan sikap yang kakak rasakan ketika kakak berpindah iman gitu. Jadi perubahan apa yang Oh, wah kok ternyata bisa ya kayak gitu loh. Oke. Setelah berpindah kepada Tuhan Yesus. Oke, perubahan hidup saya berarti ya, ya kan, di agama saya yang lama dan saat ini setelah saya ikut Kristus. Jelas beda banget Iren gitu kan, dan teman-teman semua beda banget gitu. Dulu saya terpenjara dengan perintah-perintah agama saya. Firman Tuhan kan juga bilang kan, iblis aja tahu firman Tuhan, tapi mereka gemetar ya kan. Betul nggak Roy? Ini yang ada anak STT soalnya. Nah, tapi iya ya. ya, tapi kita dimerdekakan sama Tuhan. Bedanya di situ, kita sudah menjadi merdeka. Makanya saat kita menjadi merdeka, kita dirubah menjadi pribadi yang baru. Dari mulai pikiran gitu kan, semuanya diubahkan sama Tuhan. Akhirnya kita menjadi pribadi yang belajar, akhirnya menjadi sempurna seperti Tuhan. Karakternya ya, gitu. Makanya saat gini deh, saat kamu kata psikologi, orang yang deket, anak yang deket sama bapaknya itu cenderung lebih percaya diri. Bener nggak? Ya. Nah, saya ngerasa Tuhan itu kan melayakkan kita untuk panggil dia Bapak. Bener nggak? Saat kita bener-bener memperbarui sosok Bapak, kita tahu nih hati Bapak seperti apa. Akhirnya kita jadi pribadi yang lebih percaya diri lagi dan ya udah, kita merdeka gitu. Kamu mau lakuin apa untuk menyenangkan hati Bapak, intinya gitu sih. Dan dulu nih ya, kamu ngelakuin apapun itu supaya dapat pahala. Saya melakukan apapun supaya dapat pahala, saya takut dosa karena akan masuk neraka. Tapi saat saya melakukan kebaikan sekarang, itu karena rasa terima kasih saya sama Tuhan, gitu. Jadi dan saya nggak ngelakuin dosa bukan karena saya melanggar perintahnya Tuhan, bukan. Tapi karena saya merasa saya sebagai pengikut Kristus, saya harus mengikuti cara hidup Kristus. Jadi saya harus lebih dari orang yang beragama. Jadi saya nggak boleh melakukan dosa karena saya takut Tuhan saya sedih, hati Bapak saya sedih, gitu. Bedanya itu. Kalau dulu takut masuk neraka, kalau sekarang takut mendukakan hati Tuhan, gitu. Iya, gimana Iren? Ya mungkin jaringan. Iya, seperti yang dibilang Kak Dizu tadi kan itu udah ada sih tertulis itu. Oleh karena satu orang kan oleh karena Adam semua manusia berdosa. Ya. Iya. Mungkin jaringannya nih. Tetapi oleh karena Yesus kan datang ke dunia, semua orang kan dibebaskan dari dosa itu. Cuman terkadang seperti yang Kak Dijo bilang tadi itu kebanyakan manusia itu melakukan sesuatu itu supaya mereka dianggap gitu, supaya Tuhan itu lebih sayang sama mereka kan. Padahal sebenarnya itu ibaratnya hanya itu yang bisa kita lakukan kan gitu. Permuliakanlah Tuhan kan dengan tubuhmu katanya kan. Berarti itu kita lakukan itu karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita kan gitu. Ditulis di 1 Yohanes 14 ayat 9 atau ayat berapa itu lupa itu pokok 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita kan gitu. Jadi kita itu mengasihi bukan karena supaya Tuhan lebih sayang sama kita, supaya Tuhan lebih cinta sama kita, supaya Tuhan lebih baik sama kita, supaya berkatnya Tuhan berikan, bukan. Tapi itu kita lakukan itu karena udah dia duluan gitu loh, kasih contoh sama kita. Sama seperti guru kan, guru kalau mengajar kan kasih contoh dulu sama murid, otomatis setelah dikasih contoh sama gurunya pasti muridnya bisa melakukan. Nah, cuman terkadang kita nih orang Kristen sama yang dibilang Kak Diju tadi kebanyakan cuman jadi Kristen. Tapi nggak tahu gitu loh arti dari Cuma Kristen beragama Kristen. beragama Kristen.
tapi nggak tahu dia kekristenan kan sendiri itu bagaimana. apa, ya. Dan Hmm. aku tambahin sedikit ya, Rey, gitu. Dulu selalu melakukan sesuatu itu supaya apa yang saya inginkan itu tercapai. Makanya saya melakukan apa yang Tuhan suruh, ya. Tapi sekarang perbedaannya adalah Tuhan jadilah sesuai kehendak-Mu, ya kan? Dan kuatkan aku untuk menjalani, ya kan? Menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu. Kayak waktu aku cerita sedikit ya, waktu aku tes COVID itu, ya, aku tes rapid non reaktif, cek toraks bersih, tapi aku kehilangan penciuman. Akhirnya dokterku bilang, kamu coba periksa swab. Kalau swab udah pasti itu jelas hasilnya gitu. Tapi kalau misalnya kamu kehilangan penciuman udah 70% kamu pasti positif COVID, digituin sama dokterku. Deg-degser dong ya kan. Kalau dulu pasti doanya apa? Jangan sampai kejadian yang nggak enak ya kan. Bener nggak sih? Ini di sepanjang perjalanan aku cuma bilang, Tuhan terjadilah sesuai kehendak-Mu. Tapi kalau misalnya itu kejadian sesuai kehendak-Mu, kuatin. Dan aku percaya, kalau misalnya yang nggak aku harapin itu terjadi dan itu kehendaknya Tuhan, pasti ada jalannya. Cuma tinggal kita nih mau punya iman yang besar apa enggak. Gitu kan. Akhirnya ya udah terjadilah sesuai kehendaknya. Bukan kehendakku kan yang jadi kehendaknya. Kehendakku kan nggak mau gitu. Sampai kena positif dan ngerasa jadi aib, ya kan? Karena saat itu masih jarang yang kena COVID, jadi pas kamu kena COVID itu berasa zombie, ya kan? Gak ada yang mau deketin. Kalau sekarang kan kayak semua akan COVID pada waktunya gitu. Ya kan ada quote kayak gitu kan? Oke. Ya, silakan Iren. Udah bagus belum sinyalnya? Iya, Iren, silakan. Ya, ini mungkin jaringannya kurang bagus. Iya sih, yang dibilang Kak Diju tadi betul. Kenapa? Karena kita itu terkadang memaksakan kehendak kita kan gitu. Kita kalau dulu belum dekat sama Tuhan pasti selalu kita bilang gitu. Kalau kita mau ke sana pasti bilang, Tuhan semoga aku ini. Cuman kan kembali lagi tuh doa Bapa kami ya. Jadilah kehendak. Iya. Aku boleh pertanyaan yang kedua nggak? Boleh. Oke, lanjut. Nggak kedengaran loh suaranya. Iya, suara ketawa aja, Iren. Nah. Halo? Oke, mulai. Udah dengar, udah. Ya, sorry banget Kak. Di sini emang sinyalnya nggak pernah bagus sih. Oke, nggak apa-apa. Aku mau nanya anakku yang kedua, tapi ini nggak tentang masa lalunya kakak ya, nggak ya. Aku mau nanya gimana sih caranya kakak Diju buat ngadepin satu kekhawatiran. Karena aku sering bilang ke teman-teman aku, jangan khawatir, percaya aja sama Tuhan. Padahal diriku sendiri tuh belum bisa gitu. Kalau versinya Kak Diju gimana? Oke. Iman. Aku coba bilang iman. Saat kamu khawatir, kasih kamu itu belum sempurna. Ada yang salah sama kasih kamu gitu. Kamu nggak percaya kalau Tuhan tuh benar-benar mengasihi kamu. Jadinya kamu khawatir. Tapi kalau kamu 100%, kamu percaya Tuhan itu mengasihi kamu nggak akan ada rasa khawatir. Bener nggak? Ya kan? Karena kan Tuhan juga bilang, orang benar itu nggak akan minta-minta dan nggak akan dibiarkan tergeletak. Dan di dalam kasih itu sempurna. Kasih itu sempurna. Tuhan itu kasih itu sendiri. Bener nggak sih? Bahkan aku lupa firmannya apa. Kasih itu tuh yang nggak akan pernah berakhir. Pengetahuan akan berakhir, basah roh juga akan berhenti. Tapi yang nggak akan berhenti itu kasih. Jadi kamu harus punya kasih dan kasih kamu tuh harus sempurna supaya kamu nggak khawatir. Selama kamu masih merasakan kekhawatiran, kamu merasa sedih, berarti kamu ada yang salah sama kasihmu. Gitu. Kok kayak evangelis ya? Belum nih. Oke, ini sharing-sharing aja, sharing santai ya. Iya, lanjut. Tapi sorry banget aku nggak bisa sampai selesai. Pertanyaanku yang kedua, tolong Kak Roy dibuka seksi komennya ya. Aku karena mau ke gereja Kak. Mau siap-siap. Iya. Biar kami lanjut ya. Iya, yang seperti yang bilang. Oke. Lihat lagi salinannya di YouTube ya.
Oke, Nanti jadi nonton pas nggak live-nya. oh berarti tadi nggak ini ya Roy, nggak kedengaran ya Roy? Jaringannya mungkin nggak. Iya. Oke, baiklah. Seperti yang dibilang Kak Diju tadi ya sih. Karena kan udah dibilang juga tuh kan di Matius kan jangan khawatir kan gitu. Sedangkan Jangan burung di khawatir, udara aja Tuhan kasih dikasih makan kan gitu. makan. Ya, Masa kita anak-anaknya, kita ciptaan yang spesial, gak mungkin lah Tuhan biarkan kan gitu. Karena iya juga kan ayat firman Tuhan tuh mengatakan sedangkan orang tua yang jahat aja tuh tahu ngasih yang baik buat anaknya kan. Kalau dia minta roti gak mungkin dikasih batu. Nah, kita juga seperti itu. Bapak kita yang di dunia aja loh, mau sejahat apapun, pastilah kalau kita lapar dikasih makan. Apalagi Bapak kita yang di surga kan gitu. Yes. Tapi Jadi itu kalaupun sebenarnya mm-mm, kekuatan bagi kita gitu loh untuk tidak mengeluh kan gitu. Meskipun kita yes, mempunyai masalah, mungkin kita datang aja sama Tuhan. jangan mengeluh. Kenapa? Nah, Saya bilang jangan mengeluh, karena saat kamu mengeluh, iman kamu turun. yes, Ya, standarnya. jadi iman kamu turun. Saat iman kamu turun, ya dipakai iblis lah. Kamu dirusak lah, intimidasi. Ya kan, intimidasi kan sebenarnya juga ini ya, ngerusak gambaran Bapak gitu. Dunia ini tuh hancur gambaran Bapaknya sebenarnya. Dia nggak tahu kalau Tuhan kita itu, Bapak kita itu penuh kasih. Dirusak sama ketakutan, pengetahuan, dan lain-lain gitu. Dan akhirnya kita hilang, rusak gambaran kita, akhirnya kita hilang kayak kepercayaan sama Tuhan. Padahal dia sumber segalanya loh. Dia sumber segalanya. Iya. Gitu. Karena dia yang punya semua gitu loh. Cuman kita terkadang ini manusia cenderung kepada berkatnya kan gitu. Iya, Padahal sebenarnya kita coba tujuan kita fokusnya kepada pemilik berkatnya, pasti iya nggak bakal betul. habis kan gitu. Kalau kita fokusnya ke berkat, ya berkat itu pasti akan habis lah kalau kita fokus. Tapi coba kita fokus ke pemiliknya. Kalau udah kita fokus ke pemiliknya, nggak mungkin habis kan gitu. Nah sama Gini-gini seperti Roy. ini, tunggu sebentar Kak. Yang ada Kak Diju bilang tadi tuh, kadang orang kan standar iman turun kan. Ini Ya. saya ingat nih satu perkataan hamba Tuhan yang mungkin kita semua kenal lah, almarhum Raditya Oloan. Dia pernah bilang gini tuh, kamu boleh turunin standar hidup, tapi jangan turunin standar hidup. Yes. Sekarang gini Oke, ya, lanjut. Re, aku mau ngasih apa ya? Tadi mau ngomong apa? Aku sampai lupa kan. Oh enggak, saat emang sesuatu yang nggak enak terjadi, ya, itu sebenarnya proses pemurnian dari Tuhan. Itu didikan Tuhan. Jadi ya terima aja gitu. Kamu kamu harus ngerasain sakit ya bentar kok. Kayak Ayub ya. Ayub kehilangan semuanya loh, tapi Tuhan ganti 2 kali lipat. 2 kali lipat. Gitu. Karena Tuhan selalu berjanji memang nggak akan pernah mengingkari. Jadi kenapa kita harus takut? Gitu. Dan ngomongin berkat nggak cuma uang kan, gitu. Aku pernah nggak punya apa ya namanya anak kos ya. Aku bener-bener nggak punya duit buat makan dulu gitu kan, harus berhemat gitu. Karena aku nggak ada kendaraan juga. Yang penting aku bisa nyampe kantor kan. Itu tiba-tiba kosan aku diketok sama teman kosanku yang lain. Dia bilang, Ju, suka ayam kan? Aku gorengin kamu nih, gitu. Terus aku dikasih 1 piring sama nasi. Ya Tuhan, baik banget kan. Jadi ya udahlah. Gitu. Iya. Ya mungkin ini kita bisa di kolom komentar nih saya tampilkan aja nih Kak. Ada pertanyaan nih. Ini ternyata Iren dari tadi nanya. Hal apa sih yang membuat Kakak bisa percaya kepada Yesus? Melalui penglihatan atau kesaksian hidup? Oke, setiap orang itu beda-beda pastinya. Benar nggak? Nah, kamu harus punya pengalaman hidup sih sama Tuhan. Gitu. Kalau aku kan, aku pribadi itu pengalaman pribadi ya. Kayak aku bener-bener yang Desember itu kayak ngerasa desperate banget. Setiap jam 2 pagi ngerasa kebangun, ngerasa sendirian, sampai teman sebelah kamarku tuh bilang gini, lo tau, kan aku cerita-cerita dong, lo tau gak sih, gue gak tau kenapa ya, gue gak ada masalah apa-apa gitu kan, tapi kok gue ngerasa kayak gue sendirian banget, gila setiap jam 2 pagi kan, gue sampai nangis-nangis, terus temen aku nyeletuk, oh itu lo yang nangis, gue sampai kebangun, gue kira kuntilanak, gitu dong. Aduh, kalau gue tahu itu lo, gue pasti ketok-ketok kamar lo gitu, gue sampai ketakutan tau, dia bilang kayak gitu, ya Tuhan ampuni aku gitu kan, bukan maksud nakutin, tapi ya itu emang hal itu yang terjadi dan itu diizinkan sama Tuhan supaya aku mencari dia. Nah gitu, kalau itu nggak diizinin dan responku salah, mungkin saat ini aku udah hancur, mati. Gitu. Balik lagi ke respon, ya. Kita pasti otomatis mengalami pengalaman pribadi itu dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengalami, pasti percaya apapun yang kita alami, kita nggak akan pernah tinggalkan Yesus kan gitu.
Yes, Sampai ada pengalaman perkataan itu, pribadi. quotes yang saya lihat itu, mungkin segala sesuatu semua orang mungkin bisa meninggalkan kamu kan gitu, tapi cuma satu pribadi itu nggak akan pernah tinggalkan kita gitu loh. Mau Emang kamu kayak mungkin dimanapun keadaanmu tetap. ya walaupun kelihatannya kayaknya apa ya, Roy? Kelihatannya kayak gampang banget ya ngomong gitu kan. Iya, tapi alami pribadi dan emang berani punya iman aja sih kalau menurut aku kayak gitu. Saat kamu emang berani Iya. punya iman yang besar ya, percayalah mujizat Tuhan jadi nyata terjadi gitu. Pokoknya banyak banget sih sebenarnya hal-hal yang di luar, ya itulah Tuhan kita kan di luar akal pikiran kita ya. Iya. Ya. Kalau kita bisa pikir berarti dia nggak Tuhan dong gitu. Masa kita Iya. bisa kita pikirkan sama gitu. Karena pikiran Tuhan dengan pikiran kita kan berbeda. Kayak yang Benar-benar dibilang Kak Dizu tadi kan rancangan kita sama rancangan Tuhan kan beda. Rancangan Tuhan beda, beda. Standar kita sama standar Tuhan juga beda. Ah. Waktu kita sama waktunya Tuhan beda, teman-teman. Jadinya ya udah gitu. Kalau bisa dibilang emang nggak punya pergumulan ya Ju gitu kan ya. Kalau pergumulan setiap orang pasti punya ya. Cuma balik lagi gimana cara manage-nya. Setiap kita kan pas dipengaruhi juga sama hormonal ya kan, terus juga pengalaman hidup. Kadang kita juga masih ada satu trauma ya kan, trauma gitu. Dan itu yang emang harus bisa diatasin. Yang bisa ngatasin siapa? Satu, semuanya sih harus holistik ya teman-teman, harus holistik gitu. Kita harus mau sembuh gitu kan. Satu, kita harus terbuka sama diri kita sendiri kalau emang kita sakit, kalau emang kita butuh bantuan gitu ya. Terus juga itu harus percaya sama Tuhan. Kalau misalnya aku bisa bilang gini, kalau misalnya emang punya uang cukup gitu, kita bisa dong pergi ke psikiater gitu kan, karena kan secara holistik gitu. Tapi balik lagi, Ray, kayak nggak semua orang sekarang di Indonesia common sama hal itu. Ya kan? Orang yang pergi ke psikiater atau apa disangka punya kelainan mental. Ya kan? Itu yang beda banget pola pikir ya. Jadi balik lagi ya, kalau aku pribadi bisa jadi pribadi seperti ini, itu karena aku menyadari gitu. Itu semua Tuhan gitu. Jadi walaupun emang aku agak insecure gitu kan, tadi kan aku jadi disadarin lagi kan, oh ya berarti kasih gue gak sempurna gitu, berarti gue harus bener-bener punya kasih, gue harus percaya Tuhan tuh mengasihi gue gitu, walaupun misalnya gue harus melalui ini, tapi gue harus percaya sama janjinya Tuhan, gue harus sabar nungguin waktunya Tuhan, udah itu aja yang harus gue lakuin, dan gue harus bersedia dididik sama Tuhan, udah itu aja. Tuh. Iya sih, kita nggak boleh itu apa namanya, nggak boleh ngeluh, terus kita harus percaya sama janji Tuhan. Kenapa? Memang setiap orang kan pasti beda-beda tuh janji Tuhan sama setiap orang gitu. Kita lihat tuh Abraham aja sampai berpuluh tahun loh dia nunggu janjinya Tuhan, kan dia itu menghadapi proses. Nah jadi kita mungkin tahun ini belum ya, mungkin tahun depan kan Tuhan ingin melihat juga tuh iman kita. Jika dia hadapkan sesuatu kepada kita masih bertahan nggak atau malah kita makin mundur. Nah kalau kita mundur ya berarti otomatis kan nggak nampak kita bahwa kita ini kasih kita ini cuma sementara kan, seperti yang bilang tadi. Iman dia tuh kita belum kuat. Tuhan tuh tahu banget kita details. Jadi di saat memang sudah tahu, oh ya kamu udah siap nih menghadapi ini. Nah langsung diuji coba kan, nggak mungkin dong saat kita nggak siap dia lepas. Karena kan penjagaan Tuhan itu sempurna buat setiap kita. Gitu. Oke. Iya, ini Kak. Ini apakah selain saya dan belum ada, baru saya. Makanya saya dikasih nama baptisan saya Eunice. Ibu dari Timotius the Victorier ya kan? Ya, karena memang berat ya. Satu sisi keluarga saya tuh benar-benar aktif di lingkungan. Siapa sih yang nggak kenal ibu saya sama ayah saya di lingkungan itu kan, karena kebetulan memang aktif banget, dia nggak bisa diem gitu. Kalau ada kerjaan sosial ya sosial gitu, dan kegiatan agamanya mamaku bikin pengajian ibu-ibu di rumah. Papaku setiap azan itu pasti ke musola buat sholat, dan kebetulan katanya kakekku itu ini yang ikut ngebangun musola itu juga. Jadi ya satu sisi kan itu jadi pergumulan juga ya buat orang tua saya gitu kan, kok ibunya buat pengajian anaknya murtad gitu kan. Ya setiap kita emang dididik
untuk apa ya, bisa ini jujur ini berarti kan saya harus berusaha belajar untuk bisa mengasihi orang tua saya yang tidak menerima iman saya, gitu kan. Dan orang tua saya juga belajar untuk mengasihi saya, ya kan? Sebenarnya semua itu belajar sih, belajar intinya. Setiap kita kan pasti udah dipanggil nih sama Tuhan, cuma balik lagi respon kita mau respon Tuhan apa enggak. Karena kan Tuhan bilang dia mengirimkan anaknya ke dunia ini kan untuk setiap manusia, bukan hanya untuk orang Kristen saja, gitu kan. Berarti setiap kita nih, cuma balik lagi respon kita seperti apa, gitu. Itu. Karena kan juga Tuhan sudah kasih free will kan. Yes. Nah, itu yang akan jadi penghakiman buat kita nanti di hari penghakiman free will itu ya. Tuh. Jadi kita tinggal pilih mau jalan yang benar atau jalan yang salah kan gitu. Jadi sebenarnya pilihan itu sama kita sih sebenarnya kan gitu. Bener. Cuman responnya ini loh kadang nyimpang. Ya itu kita harus bergaul sama Tuhan, bergaul karib sama Tuhan ya kan. Anak muda itu harus bergaul karib sama Tuhan, dan untuk menjaga kelakuan kita harus benar-benar bersandar sama firman Tuhan ya. Itu jangan pernah kamu sehari aja nggak merenungi firman Tuhan, ya kan? Jangan cuma direnungin tapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Saya ngomong gini bukan karena saya sudah sempurna, of course enggak gitu kan. Tapi saya belajar, karena memang sepanjang hidup kita belajar diproses sama Tuhan supaya karakter kita menjadi seperti Bapa, seperti Yesus gitu. Gitu. Kalau kata orang nggak mungkin bisa kayak Tuhan karakternya kan, mustahil, Tuhan itu sempurna. No, firman Tuhan nggak bilang kayak gitu. Firman Tuhan bilang kamu bisa, berarti ya bisa. Gitu. Bahkan dia bilang juga tuh, ada tuh di firman Tuhan juga bilang bahkan kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari ini, kan dia bilang gitu juga sama yes. Kitab ada dikatakan. Harus tahu sih, maksudnya kita harus sadar kalau kita tuh sekarang adalah menjalani visi Bapa, karena saat Yesus pergi, siapa yang mau ngejalanin lagi? Pasti murid-muridnya kan. Nah itu ya. Oke, ini next question. Tantangan terberat apa yang pernah kakak alami sebelum dan sesudah percaya Yesus? Apa ya, kalau terberat pasti itu ya, satu harus jujur tentang iman yang saat ini, itu berat banget. Sempat saya mikir kayak, lu kan udah pakai kerudung, sekarang lu lepas, terus tuh pindah agama, sesat banget. Nah itu tuh intimidasi dari si jahat yang biar kamu nggak akan menjadi pengikut Kristus. Itu intimidasi gitu. Terus juga kayak nggak punya teman, dijauhin, diomongin, dibilang kafir, itu berat loh teman-teman. Itu berat banget loh. Ya, mungkin teman-teman yang lahir secara Kristen juga udah merasa berat saat menjadi apa ya? Bukan dulu ya, sampai sekarang ya masih jadi minoritas gitu kan. Tapi dari mayoritas menjadi minoritas itu juga lebih berat lagi teman-teman. Gitu. Dibilang kamu belajar agamanya kurang benar gitu. Kamu ibadahnya juga kurang benar, kamu emang bukan orang baik-baik gitu kan. Ya emang setiap kita punya dosa gitu. Ya kan? Banyak orang yang ngerasa dirinya suci dan baik, ternyata ya you know lah, gak usah diomongin ya. Oke, kalau sesudah percaya Yesus sebenarnya banyak juga tantangannya. Gini, dunia itu bisa buat kita jadi berpaling dari salib. Keindahan dunia tuh bisa buat kita berpaling dari salib. Kemudahan-kemudahan yang kamu terima itu bisa bikin kamu jadi sombong. Motivasi kamu berubah gitu kan. Itu beratnya, makanya kita harus benar-benar kayak sadar gitu. Gue gak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan gitu. Gue gak bisa apa-apa kalau bukan kekuatannya Tuhan gitu. Kita harus benar-benar tahu diri lah istilahnya gitu ya, Ro ya. Tahu diri kalau emang kita bukan apa-apa di dunia ini gitu. Kalau bukan Tuhan yang mampuin kita. Itu sih. Iya sih, berat. Sama yang bilang tadi, beratnya kan dengan kakak tuh mayoritas itu kan diprioritaskan. Nah setelah kakak pindah ke minoritas malah ditindas kan gitu. Jadi kan pasti rasanya berat lah ya kalau secara manusia. Itu namanya intimidasi itu yang ngerti lagi. Tapi balik lagi, kita tahu jalannya sama siapa, sama Yesus, ya kan? Dibilang juga tuh, Tuhan Yesus itu nggak pernah tinggalkan kita dan nggak pernah biarkan kita jatuh sampai tergeletak kan gitu. Ada sih pujian, cuman saya lupa.
Dia nggak Benar. akan pernah tinggalkan kamu sampai tergeletak gitu. Karena Roh Tuhan tuh ada di dalam kamu, dia nggak keluar masuk, dia selalu ada di sini. Selalu di Cuma sini. kitanya aja yang suka Iya. ninggalin Tuhan gitu. Balik lagi kan, makanya kalau dibilang Tuhan itu selalu sama kita ya memang karena dia adanya di sini. Gitu. Cuman terkadang Kita kan itu bait tadi kita Allah. kan terkadang kita mengabdi kedua Tuhan kan gitu. Yang satu Mamun, nah ini itu kadang hati-hati. kadang kita baik, kadang ke sini. Itu tadi yang buat kita jadi gimana ya? Jadi Bukan nggak cuma fokus uang gitu loh. sih. Itu bukan Banyak. cuma ngomongin masalah uang, tahta juga ya. Kan harta, Mungkin tahta, makanan juanita juga. ya. Bukan, wanita maksudnya. Wanita atau Iya. pria juga bisa bikin kamu berpaling dari salib Kristus gitu. Kalau Banyak, Kak. ngomongin salib kan salib itu sebenarnya kan sebuah apa ya? Roy? Penyiksaan ya. Yang kita Penyiksaan ya kan. terima. Tuhan Yesus saat dia disalibkan itu dulu di pinggir jalan loh, diliatin orang, dan itu benar-benar telanjang, itu dia dipermalukan benar-benar loh teman-teman. Jadi kalau sekarang ada yang bilang Tuhan kamu digantung di tiang jemuran gitu kan, terus juga kamu bani kolor atau apapun itu, terima. Kenapa? Karena Tuhan udah terima itu dulu, ya kan? Karena penghukuman di kayu salib itu, ya kan, itu penghukuman untuk orang-orang yang nggak punya status, bener nggak sih? Bener nggak Roy? Ini anak STT nih kita tanya ya. Bener nggak Roy? Ya kan? Tapi Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus itu mau disalib, di kayu salib untuk mengembalikan status kita jadi putra-perti kerajaan sorga. Gitu teman-teman ya. Dan yang orang dunia pikir mereka sudah berhasil menyalibkan Tuhan Yesus gitu kan, untuk rencananya mereka, sebenarnya mereka salah. Karena itu rencana sudah dibuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama gitu. Dia menggenapi loh gitu kan. Jadi kayak sorry to say ya guys gitu kan. Iya. Ya itu memang sih yang harus kita terima kan, karena juga kan udah dibilang juga tuh di firman Tuhan bahwa kalau kamu percaya sama aku, kamu harus siap pikul salib kan gitu. Betul. Kamu harus siap dihina, dicaci, karena itu yang Tuhan alami dulu kan gitu. Nah, kita harus dan itu alami anugerah juga buat setiap kita. Karena yang dibenci itu bukan kamu, tapi Yesusnya. Makanya itu gitu. lah. Kadang orang salah. Udah cocok belum Roy? Ya udah bisa lah kakaknya diangkat jadi PDM dulu lah, PDM. Gak, bercanda. Berat-berat. Ya makanya kan kayak kemarin tuh, saya kan kemarin ada podcast juga tuh dengan salah satu hamba Tuhan nih yang mantan anak pang. Memang terkadang tuh banyak juga orang melihat dari sisi luarnya kan gitu, seperti yang kakak bilang tadi. Mungkin bisa baik, penampilannya baik, cuman kita nggak tahu tuh di dalamnya. Makanya kemarin kami pas dia bilang itu, ada si quotes yang dia buat itu, gereja itu akan rusak kalau di dalamnya tidak terdiri dari orang-orang rusak. Cuman kurang ngerti, cuman intinya saya ambil itu bahwa gereja itu sebenarnya adalah bengkel orang-orang berdosa kan gitu. Iya, betul. Cuman terkadang salah. Benar, hanya tadi orang tuh suci aja kan gitu kan, padahal setiap kita tuh sebenarnya istilahnya butuh. Kan Tuhan bilang kan dia datang ke sini buat orang sakit buat jadi kan, orang sakit kan, iya. Karena balik lagi kan, orientasinya berbeda gitu. Orientasinya berbeda itu yang harus disadarin. Nah, setiap kita itu punya Tuhan kasih talenta sama kita. Dan cara kita untuk melayani Tuhan otomatis beda-beda. Gak bisa kamu melayani Tuhan dengan cara yang sama gitu kan. Karena talenta saya dan talenta kamu berbeda. Gitu. Itu yang akan ditanyain Tuhan. Kamu sudah mempergunakan talenta kamu dengan baik untuk pekerjaanku belum? Gitu. Iya itu sih. Makanya sampai dia kemarin bilang gini, apakah gereja ini cuma khusus tempat orang suci, orang baik, terus saya yang berdosa ini apa nggak bisa masuk katanya. Padahal kan sebenarnya ya kita yang perlu. Makanya nih Kak, sedikit sharing nih kan. Kebanyakan juga anak-anak muda gini, seperti misalnya teman kita nih bandel, terus udah bertahun-tahun mungkin dia nggak ke gereja tuh. Terus tiba-tiba dia ke gereja, terus justru orang di gereja ini nggak welcome gitu loh. Justru kadang mereka bilang gini, loh kamu kok tumben ke gereja, dia katakan seperti itu. Sebenarnya itu kayak udah mengejat kan, secara tidak langsung kan gitu, kayak udah menjatuhkan mental kan gitu kalau dia bilang kan, kamu kok tumben ke gereja, kerasukan setan apa, atau mungkin kesambet apa nih katanya. Pasti yakin mungkin minggu depan dia nggak datang lagi karena dia merasa kayak tertolak gitu loh kan. Kenapa kok saya pas datang bukan malah dirangkul gitu kan, maksudnya dirangkul ya diajak
dikasih tahu, "Ih, puji Tuhan kamu udah datang, besok-besok datang lagi nih ya, ikut ini." Bener. Bukan malah kita bilang, "Tumben." Itu sih crash-nya kebanyakan. Karena balik lagi sih Roy, kita emang bener-bener harus belajar firman Tuhan ya. Ini aku bener-bener yang baru ditampar sih sebenarnya sama firman Tuhan gitu kan. Jadi kadang-kadang respon kita tuh salah sama teman-teman kita yang seperti itu gitu. Kadang kita langsung menjudge dari satu sisi aja. Tapi Iya. kalau kita belajar dari Tuhan Yesus ya, pada saat Adam melakukan kesalahan, ya kan? Dia ini Tuhan loh, pasti tahu loh Adam di mana. Kan dia tanya, Iya. ya kan? Iya. Anak manusia kamu di mana? Bener nggak kayak gitu Roy? Padahal dia udah Iya. tahu, ya kan? Di hari yang sejuk, ya kan? Dia tanyanya, dia mencari Adam itu pas harinya sejuk, bener kan? Berarti kan nggak pada saat dia melakukan kesalahan, dia makan itu buah, ya kan? Tuhan langsung datang, kamu melakukan kesalahan, nggak gitu kan? Ya kan? Tapi bener-bener dikasih waktu, ya kan? Dikasih waktu, baru Tuhan datang, nanya, dikasih kesempatan untuk jujur, ternyata nggak jujur juga. Ya udah, akhirnya Tuhan kasih hukuman sebenarnya buat kita belajar, sebenarnya itu kan. Nah, itulah ya buah pengetahuan itu yang buat kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Nah, itu karena kadang-kadang kita merasa lebih pintar nggak sih dari Tuhan gitu ya, Roy? Nah, itu. Iya kan? Itu kadang gini loh, malah kadang itu ya, apalagi kita nih yang udah mungkin rajin pelayanan atau mungkin dekat sama Tuhan atau mungkin kita aktif tuh, kita malah kadang kita loh yang ngatur Tuhan kebanyakan. Kayak kita bilang gini, "Tuhan, aku mau ini." Terus kadang kita bilang, "Tuhan, aku mau pergi, Tuhan jaga dong." Jadi kayak kita gitu loh, jadi Tuhan di belakang, kita yang di depan. Padahal kan kebalik tuh, kita yang ikut jalannya Tuhan kan gitu. Aku sempat nanya sih, kayak misalnya gini, gimana sih caranya biar kita tetap dikasih mula-mula gitu untuk melayani Tuhan gitu kan? Kan kadang saat pelayanan itu kadang kita ngerasa capek gitu kan ya. Betul. Dibalikin, gini, kamu melayani Tuhan apa melayani pekerjaannya? Jadi diingetin kayak Marta dan Maria lagi kan, itu. Oh ya berarti sibuk sana sini, sibuk pelayanan, sebenarnya buat kemuliaan siapa kayak gitu kan? Balik lagi sih ke situ, ke motivasi lagi gitu. Kadang-kadang itu yang pujian gitu kan, itu ngebuat kita lupa dan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Itu yang serem banget dan aku sering banget takut gitu kan kadang-kadang. Makanya aku jarang mau tampil di YouTube sering-sering gitu, takut motivasiku berbeda. Jadi kadang kalau emang aku capek atau apa gitu, kayak gue butuh waktu dulu deh sama Tuhan gitu. Gue nggak mau sibuk sama urusan dunia dulu gitu kan. Maksudnya kayak gue butuh dengar Bapak gue loh. Gue butuh cute time gitu untuk baca firman Tuhan kayak gitu. Jadi kita butuh siraman supaya nggak kering. Ya kayak gitu. Iya sih, karena seperti yang kakak bilang tadi nih, ada saya temukan di dalam Roma 11 ayat 36 kan dia bilang bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya kan gitu. Cuman ya itu seperti yang kakak bilang tadi, banyak orang mencuri kan gitu. Kadang kebanyakan dan nggak sadar. Justru di akunya gitu loh, bukan di Tuhannya yang dia sampaikan, di akunya, maksudnya di dirinya sendiri. Padahal sebenarnya kita hidup kan ya untuk menceritakan kebaikan Tuhan kan gitu, kasihnya Tuhan. Kalau kita balik lagi motivasi kita salah, ya pasti kan itu semuanya sia-sia dong kita lakukan. Karena ini sedikit kemarin saya ada sharing juga tuh sama hamba Tuhan, dia bilang gini, pelayanan itu Roy belum tentu melayani. Tetapi kalau melayani sudah tentu pelayanan. Pertama sih saya agak bingung juga kan. Kenapa? Karena pelayanan bisa aja itu cuma jadwal. Bisa aja mungkin karena tugas kamu terus pelayanan. Tapi kalau kamu melayani, udah punya hati melayani itu, pasti kamu lakukan pelayanan dengan baik gitu. Kenapa? Karena kan kalau kita cuma ikut jadwal, ikuti rutinitas kan gitu. Kadang kita anak-anak muda nih, apalagi anak muda melakukan pelayanan untuk supaya tenar, kadang untuk cari pasangan, kadang supaya dilihat hebat, kan kadang gitu toh. Tapi kita kan nggak tahu tuh hatinya kan. Cuman kemarin pas dia bilang, coba kalau hatinya udah melayani, udah tertekan memang di hatinya melayani, pasti dia akan melakukan pelayanan. Meskipun dia mungkin kurang mampu, kita bilang, mungkin kurang mampu. Kan banyak anak muda nih minder. Aku nggak bisa ini. Sebenarnya melayani itu kan banyak cara gitu loh. Nggak mesti di gereja, bisa kita di luar, atau mungkin kita bisa berbagi dengan orang lain. Pekerjaan ini kita juga kan termasuk kan pelayanan.
Aku share sedikit ya. Jadi, sebelum aku dibaptis gitu kan, kakak rohaniku yang pendoa ini dia bilang gini, "Kayaknya suara kamu bagus deh, kamu bisa tuh ikut jadi singer," gitu kan. Hah, nggak salah gitu kan, orang aku fales gitu kan. Ya kan. Terus juga, temenku bilang, "Kak, mau jadi pekerja nggak?" Gitu kan. "Ya udah yuk ikut aja," gitu. Tapi aku bilang, "No, aku belum layak," gitu. Karena aku ngerasa aku aja masih masih abu-abu. Mereka tuh waktu itu belum tahu kalau aku masih Islam. Selain kakak pendoaku ya, bukan, ini beda gereja soalnya. Jadi mereka baru tahu itu saat aku bilang kalau aku tuh muslim gitu. Nah, akhirnya aku dibaptis, aku deket sama ibu gembalaku yang juga jadi kakak rohaniku. Dia bilang, "Kamu emang lulusan apa, Dek?" gitu kan. Aku sistem komputer sih, sekarang kan semuanya streaming ya. Dan aku nggak tahu nih dunia per-YouTube-an seperti apa ya kan. Nah, akhirnya dia bilang, "Ya udah tuh coba kamu di tim multimedia bantuin." Tadinya untuk kayak upload-upload video ibadah. Sebentar ya. Sebentar guys. Oke. Nah, jadi tuh kayak dia bilang, "Bantu ya tim multimedia," gitu kan. Aku bilang, "Aku bisa apa?" gitu kan. Kamera, aku nggak pernah pegang kamera gitu kan. Pastinya angle-angle aku nggak tahu gitu. Akhirnya ya udah, kamu coba aja dulu. Akhirnya jadi anak bawang kan, merhatiin doang gitu kan. Akhirnya dikasih kepercayaan buat pegang PowerPoint-nya gitu kan, buat slide di depan gitu. Ya puji Tuhan dari situ tiba-tiba juga aku masuk ke YouTube. Mungkin itu jalan Tuhan yang kita nggak tahu apa. Intinya mau aja dulu. Mau aja dulu learning by doing, istilahnya kayak gitu. Kalau kamu punya hati untuk Tuhan, melayani Tuhan, pasti Tuhan buka jalannya gitu. Jangan kamu yang maksain gitu. Kadang manusia ini suka maksain ya, padahal bukan jalannya dia, tapi dijalanin gitu. Itu yang jadinya ya you know lah, nggak jalan sesuai, dan Jadi, kadang juga malah nggak jadi berkat gitu kan. Yang serem tuh ya nggak jadi berkat gitu loh. Itu. Iya sih Kak. Yang penting kan kita niat dan kemauan aja sih kalau menurut saya. Yes, Kenapa? benar. Kalau kita punya niat dan kemauan, pasti kita mau belajar gitu. Meskipun kita nggak bisa. Karena kan yang udah dibilang Kak Disu tadi tuh, karena kita manusia ini dikasih porsi yang berbeda-beda kan gitu. Mungkin saya Betul. nggak bisa, tapi dia bisa. Mungkin yang dia nggak bisa, saya bisa. Jadi kan saling melengkapi tuh. Karena kan itu tubuh Kristus, balik lagi. Satu tubuh kan gitu. Jadi bedanya tangan Iya. apa? Ini kita jadi pasal kita nih. Jadi Iya. bedanya ini kan beda-beda kan gitu. Betul. Ya ini mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih dari Iren. Iya. Ternyata dia banyak nanya tadi, berarti dia ada suatu penyesalan nggak Kak saat memutuskan ikut Yesus? Karena ikut Yesus harus pikul salib kan, artinya pikul tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah. Yes. Oke, aku jawab ya. Puji Tuhan sama sekali nggak ada. Bahkan saya nyesel kayak, kenapa sih Tuhan baru sekarang saya ambil keputusan? Gitu. Cuma balik lagi, waktunya saya bukan waktunya Tuhan itu pasti waktunya saya. Gitu. Jadi mungkin saat dulu 2013 saya ikut Kristus gitu kan, itu motivasi saya belum jelas. Apaan cuma sekedar damai doang tapi kamu nggak kuat gitu, kamu ditiup angin juga terbang gitu kan, digoyang dikit juga jatuh gitu kan, intinya kayak gitu. Tapi sekarang kayak misalnya banyak banget pertanyaan, Yesus itu bukan Tuhan, coba mana dalilnya, bla 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 bla. Itu pertanyaan banget yang sering ditanyain pertama kali, ya kan. Terus juga apa bedanya Lord, God, Iya. ya kan. Terus juga Allah, apa coba gitu kan, Bapak gitu kan, bedanya apa coba. Katanya. Nah, kayak ngejebak gitu. Kalau misalnya saya nggak tahu saat itu saya belum tahu kan, saya mungkin, "Oh iya ya, bener juga ya, ini sesat gitu kan," ya kan. Nah, terus Roh Allah itu apa? Apaan sih nih, Bapa itu Yesus, Yesus itu Roh Kudus gitu kan. Nah, itu pasti gampang banget digoyangnya gitu kan. Ini tuh monoteis, trinitas gitu, trinitarian gitu kan. Ya memang ini kan perkembangan dari yang orang Yahudi kan monoteis, trinitarian, ya kan. Mereka kan persiapan sebenarnya untuk mengenal Allah Tritunggal itu sendiri gitu kan. Nah,
ini tuh emang bener-bener yang proses, belajar itu proses ya. Balik lagi, kamu mau nggak sih buka pikiran kamu, buka hati kamu untuk menerima kebenaran? Kalau kamu nggak mau terima itu, ya udah selamanya nggak akan masuk mental. Karena itu ya, intimidasi itu dan pengetahuan tadi kan, pengetahuan kamu tuh bikin kamu buta dan bikin kamu kabur gitu. Saat kamu emang ada di dalam gelap ya pasti segala sesuatu jadi nggak jelas gitu kan. Tapi saat kamu sudah ada di dalam terang, kayak aku nih cacat kan, istilahnya aku pakai kacamata. Kalau aku nggak pakai kacamata, semuanya nggak kelihatan jelas gitu. Setiap kita tuh butuh kacamata rohani, teman-teman, ya kan? Saat kita di dalam gelap, saya di dalam gelap dulu, saya belum kenal firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan pelita, ya kan? Dan mata itu juga Tuhan bilang adalah pelita tubuh, ya kan? Jadi saat benar-benar kita mata rohani kita terbuka, wow, itu luar biasa sih. Aku bener-bener nggak ada rasa nyesel ikut Yesus, walaupun harus pikul salib. Pikul salib itu kan bukan cuma masalah ngomongin kesulitan hidup saya gitu, tapi juga mau dihina, ya kan, mau dikutukin gitu kan. Ya, karena kita harus menjadi terang. Kenapa sih setiap anak Tuhan juga harus bersandar sama firman Tuhan dan melakukan apa yang firman Tuhan bilang gitu kan? Ya kan, karena dengan kita melakukan firman Tuhan, hidup kita jadi kudus, jadi bersih gitu kan. Jadi melakukan segala sesuatu yang baik karena kita akan menjadi wakilnya Tuhan di sini gitu. Iya sih, betul yang kakak bilang tadi, itu memang nggak mudah sih, pasti kita alami. Cuman ya kembali lagi sih kepada diri kita kan, karena memang belajar itu kan namanya proses. Sama seperti itulah, kita kelas 1 mungkin masih muda, tapi selanjutnya kan pasti akan meningkat tuh, namanya kita mau naik level tuh kan. Nggak mungkin tuh kita di level 1 terus seperti main game. Pasti kita kalau main game itu serius kan, kalau mau naik level tuh harus main dengan serius. Nah begitulah kalau kita dengan Tuhan, makanya standar kita kan harus naik dong. Jangan kita cuma mau jadi di situ aja terus stagnan gitu loh, stagnan nggak berpengaruh. Karena kan kalau kita ikut Tuhan kan harus berdampak gitu. Benar, kayak firman Tuhan bilang kan, enggak, maksud aku gini, saat kamu belajar satu firman Tuhan aja, mungkin kamu saat itu ngerasanya kamu dapat hikmatnya itu, tapi saat kamu belajar lagi, kamu dapat hikmatnya bertambah. Jadi itu benar-benar ngerema di hidup kamu gitu. Karena kan Tuhan juga, jadi kita ini tuh semua adalah pengantin wanitanya Yesus kan. Kita semuanya itu lagi dipersiapkan sebenarnya. Nggak mungkin dong pengantin itu anak-anak. Bener nggak sih? Iya, betul. Ya, jadi emang setiap kita pasti ngalamin proses. Jadi kalau dibilang nyesel nggak sih ikut Yesus dan harus pikul salib, of course enggak. Walaupun berat gitu kan, tapi tuh kita nggak sendirian. Jadi kita tahu jalannya sama siapa. Jadi selalu bersukacita aja. Jadi kalau dibilang nggak kelihatan ada pergumulan, ya masa harus sedih-sedih sih? Iya, itu sih. Semoga menjawab ya. Ya mantap kak. Ya itu sebenarnya jadi motivasi nih buat kita anak muda ini kan. Apalagi kita yang mungkin kita masih meremehkan yang sudah kita alami gini kan gitu, yang sudah kita rasakan kebaikan Tuhan kan gitu. Tapi kan balik lagi tuh, kalau kita respon niat dan balik kemauan. Lagi respon, ya. Niat dan kemauan. Karena Tuhan sudah kasih free will kan, kehendak bebas. Jadi anak muda karena mungkin dikasih kehendak bebas, kebanyakan mereka pilih jalan yang salah kan gitu. Anak-anak muda kan, kebanyakan mereka pilih jalan yang salah kan gitu. Kenapa? Karena mereka berpikir kan, aku dikasih kehendak bebas tuh, berarti suka hati dong mau kemana kan gitu. Betul. Tapi nanti kebanyakan anak muda kalau udah mau mungkin udah dapet sulitnya ya, susah banget baru dia ya kan coba untuk datang sama Tuhan. Benar. Ya teman-teman nih dari sekarang ya kita belajar lah nih dari kesaksian Kak Dizu dan sharing-sharing kita ini, bahwa percayalah bahwa Tuhan itu memilih semua orang. Cuman kembali lagi tuh, kita mau respon apa enggak kan gitu. Karena Tuhan bukan cuma datang untuk orang Kristen kok, semua orang kan gitu. Tapi kita kembali lagi respon kita. Ini aku kasih satu firman Tuhan ya. Oke. Di Psalm 119 ayat 9. Aku pakai bahasa Inggrisnya karena ini lebih jelas maksudnya ya. Gitu. Wherewith shall a young man cleanse his way, ya kan? By taking heed thereto according to thy word, gitu. Jadi supaya kita menjaga kelakuan bersih kita harus benar-benar kayak bersandar ya di firman-Nya Tuhan, apa yang Tuhan bilang teman-teman gitu. Jadi emang nggak bisa lain dan nggak bisa bukan. Jadi kalau kamu mau respon kamu benar,
ya kamu harus bersandar sama firman Tuhan. Karena saat kamu menerima kebenaran firman, otomatis cara pikir kamu juga berubah. Semua karakter kamu itu diubah sama Tuhan. Karena sesuai firman-Nya. Itu. Perspektif kita ya, jadi sesuai firman Tuhan. Jadi berbeda, jadi berubah gitu. Karena kita benar-benar nggak tahu apa-apa nih, Ray gitu. Ray deh jadi Roy. Kita benar-benar nggak tahu apa-apa. Kita kecerdasan kita yang kita dapat, semua talenta yang kita punya gitu, itu nggak bakal bisa kalau bukan karena kekuatannya dari Tuhan gitu. Jadi kita benar-benar nggak bisa sombong sebenarnya. Kadang-kadang kita yang sombong, oh gue bisa, oh gue udah bisa belajar ini nih gitu kan, yang lain nggak bisa, nggak mau bagi-bagi ya gitu kan, sering juga ya. Iya. Ya apalagi anak muda tuh Kak pasti sering gitu tuh. Apalagi dia kan punya teman mungkin yang bandel kan, dia udah merasa paling benar tuh, mungkin karena dia rajin ibadah, rajin ke gereja. Cuman kan kita belum tahu kan gitu, jangan kita sering lihat orang dari covernya tuh kan gitu. Kadang sering kan perkataan seperti itu kan, banyak orang nilai dari luarnya, padahal kita nggak tahu tuh isi di dalamnya. Mungkin bisa aja kita lihat dia gayanya mungkin berandalan, tapi kan kita nggak tahu pada waktu dia di rumah bisa aja tuh dia datang sama Tuhan. Itu sih yang harus kita pelajarin. Jadi kita nggak bisa ngelihat manusia itu dari satu sisi aja. Kayak Tuhan Yesus, dia melihat dari segala sisi. Dan dia nggak melihat saat itu aja, tapi sampai akhir. Makanya pada saat juga ada cewek yang ditangkap itu loh, yang mau dilempar, ya pelacur yang mau dilempar batu. Ya, itu Tuhan cuma bilang, pergilah dan jangan buat dosa lagi. Intinya kita semua memang sudah jatuh dalam dosa. Ya kan? Keinginan kita untuk berbuat dosa itu pasti ada ya teman-teman, pasti ada. Kenapa? Karena memang sudah berkodrat itu. Gitu. Jadi misalnya nih, nggak mau bohong, aku nggak mau bohong gitu. Tapi karena kepepet jadi bohong. Karena emang kita udah berkodrat dosa teman-teman. Ya, itu dia. Jadi jangan pernah ngerasa kayak kita manusia paling suci gitu. Ya, nah itu yang harus kita sadarin gitu. Kalau memang kita kenapa sih kita butuh Tuhan ya? Karena memang kita butuh penebus. Intinya gitu. Kita butuh penebus gitu. Oke. Ya mungkin nggak ada lagi nih pertanyaan Kak, udah habis. Habis ya? Nggak berasa ya 1,5 jam ya? Iya makanya mungkin ada kesibukan juga kan, soalnya nanti juga ada persiapan ibadah juga sih nanti. Oh kamu ada persiapan ya? Oke. Aku juga mau ada live nanti lagi jam 5 sama Bu Fadila Hafiz. Itu aku ada live sama beliau. Abis itu juga aku ada kelas Women Disciples ya kan, pemuritan supaya jadi wanita bijak ya kan, tegar ya. Biar bisa jadi penolong nanti buat calon suami saya yang nggak tahu di mana sekarang kan. Bukan jadi penodong ya. Oh ya, atau penolong ya. Ya karena memang itu maksud Tuhan dalam satu pernikahan. Nah itu yang harus teman-teman ajarin nih buat setiap anak muda juga nih, jangan buru-buru dalam mengambil satu keputusan, apalagi masalah teman hidup, gitu kan? Karena gini teman-teman. Pasangan hidup kita itu sebenarnya adalah partner kita untuk menjalani tugas kita untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jadi kalau pasangan kamu buat kamu jauh sama pekerjaan Tuhan, udah pasti itu bukan jodoh dari Tuhan. Ya jadi sabar, jangan takut untuk nggak dapet jodoh, gitu. Intinya sabar aja. Ya kan banyak banget sekarang anak muda Kristen ya, banyak banget yang akhirnya kayak pasrah gitu kan, akhirnya ya udah deh yang penting gue punya pasangan, atau ya udah deh gue udah cinta banget sama lo nih yang beda agama, akhirnya pindah atau apa kan. Ya Tuhan, lu mau ngelepasin apa yang sudah Tuhan korbankan, karya keselamatan yang sudah Tuhan kasih buat lu demi seorang manusia yang belum tentu itu bikin lo selamat. Wow, stupid gitu kan. Makanya kan intinya sih seperti itu. Jangan pernah kita meninggalkan Yesus demi sesuatu kan gitu. Tapi kita meninggalkan sesuatu demi Yesus kan gitu. Benar. Jadi anak muda nih ya harus kita belajar lah. Sabar gitu, sabar. Pasti jodohmu udah di tangan Tuhan, nanti Tuhan kasih. Yang penting kamu fokus aja dulu gitu loh sama Tuhan. Kalau fokusmu ke Tuhan, pasti jodoh pasti Tuhan kasih lah. Tenang, semua ada waktunya. Kayak Adam kan, dikasih kerjaan, dia capek, dia tidur, bangun, surprise, aku kasih teman buat kamu gitu. Jadi lakuin dulu aja tugas kamu. Iya. Yes.
Oke, ini makasih Ya. lah buat Kak Jiju nih. Ya, Ya aku thank juga you sih juga ya kemarin untuk waktunya. sering Mhm. sering juga sih nonton kemarin. Aku nonton kemarin itu pas di Susu Kuda itu tuh. Kan kemarin aku juga udah sempat chattingan sih sama Sahabat Tanpa Ragi kan dia tanya-tanya juga ke sana. Nah, kemarin kan itu Kakak sampai 2 jam ya bahas apa kemarin kalian ya? Bahas Yang sejarah itu 2 jam masalah 2 jam lebih sinetron ya. itu ya? Iya, parah itu emang Aduh, sinetron itu. Karena aku emang lihat apa ya, rusak tontonan kita itu rusak. Jadi emang bener-bener parah. kita yang harus filter sih, Re Iya. lagi kan, Bro, gitu kan, balik lagi. Yang Oke. tetangga aku masuk ya, kamu ada nggak pas tetangga aku masuk? Aku nonton sih itu ngikuti kemarin. Cuman ya aku jadi penonton aja, aku nggak join kemarin. Ya Oh ya makasih lah udah, buat oke. Kak Dizu buat waktunya. Mungkin Sama-sama. ada pembahasan atau apa nanti kita bisa lah sering-seringkan bareng nih, khususnya anak muda nih ya. Nanti Oh kita iya, sama-sama boleh boleh boleh, sesama. karena anak-anak muda kita sekarang ini harus ya kita jebrak gitu loh. Maksudnya jangan Bener. sampai kalah kita loh sama iblis aja bisa goncangkan kan gitu. Masa kita nggak bisa goncangkan dunia kan gitu. Kita kan terang dunia sebenarnya. Itu Iya. makanya Kak. Makanya jangan takut jadi anak Tuhan, ngomongin firman Tuhan jangan takut. Hmm, Kadang-kadang kita takut kan, karena iya, nanti dianggap nggak solidaritas loh, mereka juga ngomongin iya. Nggak kitabnya mereka. toleransi ya mereka Iya bilang kan, nanti ya. ngapain kamu takut ngumpetin segala sesuatu yang benar itu gitu kan. Aduh, pokoknya jangan Kadang ya karena banyak gitu toleransi teman-teman jadi banyak takut nggak punya temen. Justru itu iya. cara Tuhan filter pergaulan kamu loh. Oke, ya mungkin itu Oke. aja mungkin Yes. teman-teman yang bisa kita sharingkan buat hari ini. Ya Ya, mungkin nih closing statement nih dari Kak Jeju sebelum nanti nutup doa. Mungkin ada pesan-pesan dan kesan nih buat anak-anak pesan-pesan dan muda kesan ya. yang mungkin Oke, mengabaikan Tuhan, yang mempergunakan benar. hidupnya sia-sia tuh. Ya Kak Jeju silakan. Oke, teman-teman. Firman Tuhan bilang, domba yang hilang itu inget gak sih yang anak yang terhilang itu Oh teman-teman ada ya, 2 kan, ya kan, yang satu yang sudah di rumah bapaknya, yang iya. satu yang dia keluar dari rumah bapaknya. Nah, saya yang di luar rumah bapaknya. Puji Tuhan, sebelum hidup saya selesai di dunia ini, saya udah kembali ke rumah bapak, intinya kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah ada di dalam, jangan apa ya, jangan ngerasa sudah di sini dan kamu merasa aman. No, Tuhan bilang banyak yang dipilih tapi banyak yang terpanggil tapi sedikit Dipanggil. yang terpilih. Jadi kamu sudah yakin belum kamu terpilih gitu. Buat setiap anak muda nih tentunya ya. Yuk kita sama-sama ngerenungin firman Tuhan, terus juga kita implementasi dalam kehidupan kita. Jangan cuma sekedar kita baca, kita renungin tapi nggak dilakuin, ya. Nah, terus bersandar melekat sama Tuhan karena hari-hari ini bukannya malah makin baik tapi malah makin jahat ya teman-teman. Bisa dilihat kalau kamu makin dekat sama Tuhan ya, kamu bisa lihat dunia ini tuh sebenarnya sangat-sangat mengecewakan. Ya, hanya satu pribadi yang nggak pernah ngecewain kamu. Ya, siapa? Ya, Tuhan kita, Yesus Kristus, teman-teman. Jadi, balik lagi, yuk sama-sama melekat terus jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus karena manusia, karena cinta manusia itu kamu bener-bener ngecewain banget, mendukakan hati Tuhan. Dan buat teman-teman mungkin yang sama seperti saya, yang masih di luar Tuhan gitu ya, belum kenal Tuhan, pengenalan Tuhan belum benar, yuk kenalin Tuhan dulu dan jangan takut sama dogma-dogma atau doktrin-doktrin yang kamu terima dari lahir gitu kan. Saya dibilang akan jadi susah hidup saya kalau saya keluar dari sana karena saya melawan orang tua ya. Saya melawan karena ikut Tuhan, tapi saya masih menghormati orang tua saya. Karena ini adalah keputusan pribadi saya antara saya sama Tuhan, ya kan? Nah, orang tua saya tugasnya hanya melahirkan saya ke dunia ini, tapi keputusan pribadi itu balik lagi. Saya sama Tuhan. Saat saya sudah tahu siapa saya, uh, status saya di dalam Tuhan, saya bisa ngambil keputusan pribadi. Nah, itu. Jadi kita harus tahu siapa sih kita di mata Tuhan gitu. Biar kita bisa berani ngambil keputusan. Nah, jangan pernah takut teman-teman. Tuhan bersama orang-orang yang benar dan takut Tuhan. Kalian gak akan dibiarkan sendirian, kalian gak akan dibiarkan tergeletak, apa ya namanya, didiemin gitu. Pokoknya benar-benar lontang-lantung, gak akan teman-teman. Percaya aja. Saya dapat banyak family di sini. Keluarga baru saya yang mengasihi saya seperti keluarga sendiri. Jadi
please jangan pernah takut sama statement-statement yang belum tentu kejadian. Itu intimidasi dari si jahat. Gitu aja. Terima kasih. Selamat sore. Oke, mungkin sebelum kita selesaikan nih, ya Kak Diju mungkin bisa pimpin dalam doa menutup kesaksian kita sore ini. Oke, yuk. Kita bersatu dalam doa. Ya, terima kasih Bapak, kami sudah selesai menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu yang saya dan Roy alami ya Bapak. Biarlah setiap firman yang keluar hari ini menjadi berkat dan menjadi menambah keimanan setiap teman-teman yang mendengarkan ya Bapak. Ajar kami terus dan ajar kami dan berikanlah kami kekuatan untuk tetap berada di dalam kasih karunia-Mu ya Bapak. Dan ajar kami untuk bisa lebih menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Berikanlah kami telinga dan hati seorang murid yang selalu ingin mendengar apapun yang Engkau ajarkan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, makasih ya buat Kak Diju buat waktunya. Sama-sama. Thank you juga waktunya ya, Re. Oke, Tuhan memberkati. Shalom. Oke, makasih nih teman-teman buat waktunya yang udah nonton dan join. Kiranya biar kesaksian Kak Diju tadi dapat jadi berkat dan semakin menguatkan kita lagi. Tetap semangat, Tuhan masih sayang samamu dan Tuhan akan tetap sayang samamu sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.